يا حبيبنا لي شايل الله شايل الله. Boleh saya nanya? Ya. Kita ini sementara ini kenal Nabi ahli zikir ya. Nabi ahli sholat sampai kakinya bengkak, betul? Sehingga banyak orang kalau baru kenal Islam, image-nya Islam itu masjid, sholat, zikir, baca Al-Quran, betul kan? Baru tobat, sholatnya banyak, zikirnya banyak, baca Al-Quran banyak, kemudian jadi pengangguran di masjid terus. Saya zuhud Habib, zuhud, saya tidak mau sama dunia. Sepuronipun mas, bukan jenengan zuhud, males sama zuhud itu bedanya luar biasa. Masya Allah, zuhud itu artinya punya dunia tapi nggak ditoleh, itu zuhud. Nabi Muhammad SAW umur 12 tahun udah kerja, ekspor ke Syam, ke Syria, pergi ke luar negeri umur 12 tahun. Makanya kalau belajar sejarah Nabi jangan loncat umur 63 tahun, jangan loncat umur 40 tahun, atau loncat cuma umur 25 tahun waktu menikahnya. Tapi kerjanya kapan Rasulullah? Oh, Rasul umur 12 tahun kerja. Kenapa kerja? Anak yatim piatu, ayahnya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Kemudian apalagi? Diasuh pamannya yang namanya Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib? Miskin pula. Anak yatim diasuh orang miskin yang anaknya banyak. Maka diajari oleh pamannya, yuk kerja, diajak ke luar negeri, berangkat ke Syam. Anda umur sekian udah sampai mana? Sampai mana bapak-bapak? Masjid, zikir yang banyak. Nabi kerja, benar-benar kerja. Makanya saya lihat guru-guru saya nggak ada yang pengangguran. Guru-guru saya semua kerja sampai akhir umurnya. Dalam keadaan sakit, Ramadan buka toko, ditata sendiri, kurmanya dalam keadaan stroke. Itu guru saya. Duduk menjelang maghrib nunggu nih, ada yang mau beli apa enggak? Masya Allah, kerja. Nah ini sekarang banyak anak muda kenal Islam, dianggap kerja itu nggak Islami, kerja itu dunia, cari duit itu sesuatu yang sifatnya keduniaan, bukan akhirat. Justru ahli akhirat rata-rata punya pekerjaan. Nabi Zakaria itu kerjanya tukang bangunan, ahli bangun tembok. Maka di sini yang kerjanya suka jadi tukang batu, beruntung Anda, mirip Nabi Zakaria kerjaannya. Iya, wa alanna lahul hadid. Nabi Daud tuh suka buat pakaian perang dari besi. Sama Allah dikasih mukjizat, besi dipegang itu bukan lumer tapi jadi lunak. Pekerjaannya seperti itu, ada pekerjaannya masing-masing. Nah nanti kalau kita ditanya, kamu kerjaan niru siapa? Niru siapa enaknya? Paling enak niru Nabi Muhammad SAW. Kerjanya jalan-jalan mulu, pedagang. Kemana? Jakarta. Kemana? Singapura. Kemana? Malaysia. Ngapain? Contoh Nabi. Businessman, gerak terus Rasulullah SAW. Saya juga mau bergerak terus. Karena kerjanya hebat, dapat julukan apa? Al-Amin. Dapat julukan Al-Amin. Dapat julukan Al-Amin dari mana? Jujur dalam bekerja. Nah Nabi dalam usia yang masih anak-anak 12 tahun sudah keluar negeri dan punya metode dagang yang luar biasa. Anda silakan praktekkan, pasti sukses. Gak pakai kira-kira. Jadi nggak usah niru kiat sukses Allah, kita pakai kiat sukses Allah Nabi Muhammad SAW. Satu, penampilan ketika menjual barang menarik. Jangan jual barang jenggotnya panjang menyeramkan. Yang mau beli takut. Jenggotnya panjang tapi disisirin, bagus gitu ya, kelihatan berwibawa. Oh ini yang mau jual ini orangnya wise bijaksana ini. Santun kelihatannya, adem lihatnya. Oke. Iya, jangan panjang satu di sana, satu di sana. Jangan. Kalau istilahnya itu kalau orang ini jenggot saya panjangkan jadi sampel karpet ini. Satu di sana, satu di sana, harus dirapikan, dirapikan. Penampilannya menarik, murah senyum, tutur katanya halus. Coba bayangkan Anda masuk toko yang jual orang yang ganteng, murah senyum, tutur katanya halus. Rajin ke situ enggak, Bu?
rajin katanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau kalau jual barang harga paling murah, ambil untungnya dikit. Sanggup jual barang ambil untung dikit? Gini katanya zuhud, rakus mas. Ambil untungnya dikit, ya, tapi jumlah barangnya banyak, omsetnya besar, sehingga barang itu baru ditaruh langsung habis. Kenapa habis? Harganya murah, barangnya bagus, kalau cacat bisa dikembalikan, bahkan belum dikembalikan udah dikasih tahu ini barang cacat, kalau mau dibeli harganya sekian, tapi cacat gitu. Jujur, siapa yang nggak mau punya temen pedagang yang kalau berdagang harganya paling murah, orangnya enak, menyenangkan, ya, dan jujurnya luar biasa. Kalau saya buka toko seperti itu, kira-kira Anda beli barang di tempat saya nggak? Beli. Kemudian ngajak orang lain nggak? Ngajak. Dengan mudah otomatis tokonya menjadi besar dengan segera. Tapi musuhnya banyak. Nanti yang musuhin banyak. Oh, itu jualnya begitu. Wah, ini gimana nih saingan kita nih? Namanya orang-orang cinta dunia. Ini contoh, satu contoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW.